Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana follow up yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang sudah pernah membeli produk kita. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana follow up yang kita lakukan kepada pelanggan lama. Nah, jadi customer lama juga harus kita follow up, ya, karena dengan kita memfollow up mereka diharapkan mereka bisa repeat order, juga bisa bergabung dengan bisnis kita tentunya. Apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Yaitu yang pertama, tawarkan bantuan. Ya, dengan menawarkan bantuan, itu menunjukkan bahwasanya kita peduli dengan mereka. Bagaimana caranya? Kita hubungi mereka. Jadi misalnya seperti ini, Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Minggu lalu Bunda sudah beli Smart Hafiz ya dari saya. Bagaimana Bunda? Apakah fitur-fiturnya semua sudah dibuka? Ada kendala tidak Bunda? Nah, seperti itu. Apa yang bisa saya bantu jika ada kendala gitu kan? Jadi kita tanyakan kepada mereka dengan tentang produk yang sudah mereka beli. Apakah mereka sudah bisa menikmati fiturnya? Apakah ada kendala? Dan kita siap untuk membantu. Nah, yang kedua, kita bisa juga memfollow up mereka dengan cara mengirimkan email. Apa email yang kita berikan misalnya adalah tentang katalog bulan berjalan. Jadi misalnya April ini ya, kita kirimkan katalog bulan April, promo April itu melalui email. Atau juga bisa melalui WA. Kembali tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gunakan media komunikasi yang mereka gunakan, yang sering mereka gunakan. Jadi kalau misalnya mereka aktifnya di WA, kirim melalui WA gitu. Jadi tetap terhubung dengan cepat dengan mereka. Jadi tetap kita kirimkan katalog setiap bulannya. Gitu, kali aja dia butuh sesuatu kan dari katalog yang kita kirimkan, jadi dia bisa bertanya kembali dengan kita, atau kita yang menawarkan secara spesifik promo di bulan yang berjalan. Nah, yang ketiga itu menanyakan kesan atau testimoni. Jadi kita perlu menghubungi, memfollow up orang-orang yang sudah pernah belanja kepada kita, ya, kepada customer kita itu dengan menanyakan feedbacknya. Kita tanyakan kesan mereka, tanyakan testimoni, ya. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Bunda masih ingat dengan saya kan? Seperti itu. Bulan lalu Bunda ada beli mushaf Malkomat for Kids. Gimana Bunda? Anak-anak masih suka kah? Bagaimana manfaat yang sudah dirasakan? Boleh nggak Bunda minta testimoninya? Nah, seperti itu. Jadi itu namanya kita melakukan follow up kepada orang-orang yang sudah pernah beli di kita. Itu sangat penting sekali. Jadi kita tetap membina hubungan baik, kemudian juga kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Jadi kita sudah memberikan kesan kepada mereka bahwa kita setelah terjadinya transaksi tetap mengingat mereka gitu. Nah, yang keempat, bisa kita lakukan follow up dengan mengucapkan terima kasih gitu. Jadi kita hubungi, Assalamualaikum Bunda Fatma. Bunda Fatma, bagaimana kabarnya gitu. Terima kasih ya Bunda Fatma, minggu lalu sudah membeli produk Smart Hafiz kepada saya. Nah, Bunda adalah customer saya yang kesekian gitu. Jadi buatlah dia merasa istimewa. Kita ucapkan terima kasih. Nah, setelah ucapkan terima kasih, boleh dipadukan dengan yang lainnya lagi. Misalnya kita tawarkan kembali produk yang baru, atau gimana ketika sudah merasakan manfaatnya. Oh ya Bunda, Bunda kan sudah merasakan manfaatnya nih, seperti yang Bunda sampaikan tadi misalnya. Nah, kira-kira Bunda mau nggak bergabung menjadi reseller di tim saya, supaya para orang tua yang lain bisa merasakan manfaat yang sama dengan Bunda. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ya, materi kita sudah berakhir. Yang perlu diingat oleh teman-teman semua adalah follow up itu bukan hanya kepada orang-orang yang baru, tetapi juga orang-orang yang sudah pernah melakukan transaksi dengan kita. Jadi itu harus di follow up. Kemudian juga teman-teman, jangan lupa setiap hari itu menentukan prospek yang baru. Jadi orang-orang yang baru yang akan diprospek itu harus dicatat, harus ditulis. Supaya apa? Supaya mudah bagi kita juga untuk menjadwalkan follow up-nya. Kemudian mudah juga bagi kita untuk mencatat hasil dari follow up. Karena closing itu terkadang tidak cukup dengan satu kali follow up, bisa beberapa kali follow up. Jadi dengan adanya catatan kita bisa menghubungi kembali mereka gitu. Yang perlu diingat juga dalam memfollow up ya, hindari waktu-waktu yang tidak tepat. Misalnya, hindarilah waktu-waktu di mana orang sedang melaksanakan sholat fardu.
Jadi kita juga harus paham ya, di jam-jam sholat fardu tidak usah menghubungi calon customer. Nah, jadi setelah waktu-waktu sholat, atau jangan di jam tidur. Jadi teman-teman harus mengingat juga waktu gitu. Jadi jangan lakukan follow up di jam tidur, di jam sholat fardu, dan di jam istirahat. Gitu. Jam istirahat di sini adalah di saat dia makan siang seperti itu. Itu mungkin akan cukup mengganggu bagi beberapa orang. Oke, sampai di sini alhamdulillah semua materi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.